Second camera screen. Microsoft PowerPoint. Coba. Ini apa nih? Nggak bisa. Content only. Nggak bisa nih mas. Kumaha iya. Apa dokumen? Ini Bapak bentuk apa, Pak? Kenapa? Filenya bentuk apa itu, Pak? PPT. PPT. Apa saya share ke kamu? Hmm, ya, kita jeda sejenak ya. Kita urusi teknis nih. Seharusnya bisa tampil nih. Share, ada screen, ada kamu allow Zoom open second camera over the shoulder document screen desktop. Dia minta ini open system privacy and security to grant access. Oh, jangan-jangan di bagian saya ya. Open system lewat mana ya? Open system settings, privacy setting. Oke. Settingan situ apa settingan sini ya? Sistem, open system setting. Kalau di kemarin-kemarin bisa sih, Pak. Ini kan punya FKMP sih, Pak. Iya, iya. Coba di bagian saya open system setting privacy and security. Open system privacy and security. Coba ya. Privacy and security itu terkait dengan accessibility bukan? Oh ya Zoom nih. Kalau dari WhatsApp bila to control komputer. Oh, enggak. Privacy. Filenya kirim ke saya aja, Pak. Coba saya share screen coba. Nah, itu dia tuh artis. Filenya bernama, oke, ada di mana nih? Coba ya. Dimas. Dimas. Saya share. Judulnya cara membuat abstrak. Kok nggak ada nih? A, B, C, ada D. Download A, B, 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 B. Nah ya.
Ya, sudah terkirim. Oke Pak, bentar. Saya download. Sudah 10 orang. Pas sudah terlihat teman-teman. Eh, coba ke bawahin, ini masih 2024 aja. Belum. Mentok Pak, cuma 6 layar. File lama itu. Oke. File lama, apa yang dikirim? File lama ya. Download. Dokumen. Ya udah, itu juga ada sebagian. Oke. Ya, di bagian awal coba. Tapi kok saya penasaran, kenapa saya nggak bisa share ya? Coba kamu stop share dulu, Misbah. Eh, iya, masih sama itu. Open system setting, private security to grant access. Open setting. Mungkin ini ya. Zoom not able to record the contents. To quit. Recording stopped. Oh. Ini sekarang mungkin bisa. Ya, ini dari saya nih. Oke Pak, bisa. Tapi bisa nge-record nggak? Coba saya record ulang Pak, soalnya Zoom, cloudnya Zoom ini udah mau habis. Oh Saya gitu ya. simpan ke internal aja. Ya, ini yang baru. Artinya kalau saya bisa share itu lebih leluasa. Recording in progress. Karena ada contoh-contoh lain yang mau saya Oke Pak, share. ini udah direkam dan lanjut Pak, aman. Udah berapa orang sekarang? 10? Enggak. 11. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, arti penting kita mengetahui cara membuat abstrak itu adalah supaya kisi-kisi gagasan kita bisa terstruktur dan terakomodir dengan baik, ya. Jadi kalau sebagian orang memulai tulisan dengan proposal atau juga bab-bab tertentu, kemudian
abstraknya belakangan. Sebetulnya menyusun abstrak itu dilakukan bisa dan sangat memungkinkan, dan itu sudah dilakukan oleh banyak orang, dilakukan pada awal orang mencari gagasan, pada saat orang menelusuri kemungkinan-kemungkinan topik, ya, sehingga semakin lama semakin topik itu mengerucut, ya. Nah, coba kita lihat di sini, bisa terlihat di layar. Bisa, Pak. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, apa itu abstrak? Nah, teman-teman coba pelan-pelan menyimak ya. Abstrak itu rangkaian atau uraian ringkas ya, uraian ringkas, cermat, dan juga menyeluruh yang bisa digunakan untuk mewakili keseluruhan gagasan ya. Gagasannya siapa ya? Gagasannya peneliti. Anda, kita, dan teman-teman semua yang akan menulis tesis. Ya, tidak hanya tesis, paper untuk artikel, publikasi, atau juga untuk konferensi itu juga bisa. Nah, abstrak itu ya biasanya diletakkan pada awal penyajian gagasan sebagai media penyedia informasi dari karya tulis ilmiah. Gitu ya. Jadi dia ditaruh di awal dan juga bisa dikerjakan di awal, sehingga kalau kita sudah mempunyai abstrak sebagai sebuah kisi gagasan, itu akan mempermudah kita untuk melanjutkan pada langkah berikutnya ya. Nah, kalau kita lihat di pedoman penyusunan abstrak SPS ya, ini teman-teman harus menyimpan ini dengan baik ya. Ini saya ambil di versi yang masih draft sebetulnya, tapi nanti sebentar lagi kan mau ditetapkan ya. Jadi lihat pengertiannya. Berapa kata abstrak yang harus ditulis? 250 sampai 300 ya. Isinya apa saja? Nah, yang pertama di sini disebut tujuan, kemudian metode, pendekatan, temuan, argumen ya. Dan selain itu apalagi setelah satu paragraf besar itu dihadirkan, nah yang tidak boleh lupa adalah kata kunci ya. Kata kunci itu adalah kata-kata penting yang ada dalam abstrak dan menjadi fokus kajian, dan kadang-kadang itu dalam chapter-chapter nanti selanjutnya itu ditulis secara berulang. Nah, itu menjadi kata kunci, dan pemilihan kata kunci itu penting ya. Terutama untuk mencari dalam proses pencarian orang terhadap tulisan-tulisan tertentu. Jadi ketika nanti Anda publish, kata kunci itulah yang dijadikan connecting words dari mesin pencari ya, sehingga orang akan menemukan artikel Anda. Nah, secara lebih spesifik kita bisa kerucutkan ya, bisa lebih jelasnya unsur-unsur yang tadi disebutkan di pedoman itu. Yang pertama dan yang pertama ini tentu saja kan pertama permasalahan, tapi ini sifatnya sebetulnya optional ya. Optional itu artinya sunnah saja, tapi penting. Sunnah tapi penting, nah, gitu ya. Nah, yang kedua itu tujuan. Nah, tujuan ini Anda bisa menggunakan redaksinya gini. Penelitian ini bertujuan titik-titik apa, untuk apa. Jangan lupa perlu kata untuk ya, bertujuan untuk apa. Misalnya misbah bertujuan untuk mengungkap konsep senam tawakal gitu ya, dalam mengkombinasikan antara aspek kesehatan dan spiritual. Nah, misalnya seperti itu ya. Kamu apa, Dimas, penelitian tentang apa? Hadis apa? Tentang hadis larangan non-muslim menjadi pemimpin, Pak. Oh ya, misalnya gini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problematika atau kontroversi dalam komunitas Muslim tradisional tentang
larangan memilih pemimpin non muslim titik ya. Nah, jadi tujuan itu pada dasarnya adalah masuk kepada satu gagasan utama ya. Walaupun ya tadi ya, ini kan masalah yang namanya academic writing atau writing pada umumnya itu kan sifatnya kreativitas. Jadi kreativitas itu eh, apa ya? Kalau diseragamkan itu malah jadi aneh ya. Tapi pasti beda gitu ya. Bahwa penelitian ini bertujuan, tujuannya apa itu nanti beda kan. Eh, Kalimatnya bisa menggunakan untuk titik-titik atau bisa menggunakan redaksi lain. Penelitian ini dimaksudkan redaksi sinonim ya yang mengungkapkan tujuan. Nah, kalau orang Jawa kan seringkali redundant tuh. Kalau di acara-acara, adapun maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah gitu kan. Ya maksud itu ya tujuan gitu. Jadi satu aja pilih ya. Itu ya. Misbah masih hadir nggak? Oh, Misbah di jalan ini nggak denger nih kayaknya. Nah, setelah tujuan, unsur lain yang harus ditampilkan itu metode dan pendekatan. Nah, metode dan pendekatan itu harus dibedakan. Kalau metode secara gampangnya gini, eh, secara garis besar tuh metode penelitian misalnya kualitatif, ya, metode penelitian kuantitatif dengan survei kuantitatif. Yang memahami disiplin ilmu atau konsentrasi yang terkait, misalnya hadis ya pendekatan dalam ilmu hadis ya pendekatan sosiologisnya atau pendekatan Islamic Studies atau filologi atau misalnya bisa juga living hadis tuh dengan cara pendekatan sosiologi ya atau living tafsir dengan antropologi gitu ya memadukan dengan antropologi. Jadi metode itu kualitatif dan kuantitatif sedangkan pendekatan tuh ilmu-ilmu yang lazim digunakan ya apakah eh, apakah memang tercekat sedemikian rupa tidak pasti juga ya kadang-kadang orang memahami metode itu tidak seperti itu ya Eh, misalnya metode tafsir ya kayak metode tafsir itu metode tahlili gitu ya metode maudhu'i ya kalau tafsir ya. Nah, jadi orang sarjana dan disiplin ilmu memahami metode dan tujuan secara metode dan yang biasa kita gunakan tuh seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian poin yang ketiga ya, argumen, argumen dan temuan. Nah, ngomongin soal argumen itu sebenarnya ada banyak dimensi ya kalau ngomongin argumen tuh misalnya argumenmu apa gitu kan itu bisa jadi mengarah pada sesuatu yang spesifik ya tetapi kalau argumen dalam tesis itu saya bisa katakan cara menyusunnya itu adalah kombinasi antara diskursus akademik di bidang itu atau pada topik itu dengan temuan kita ya nanti saya akan contohkan bisa saya tampilkan nanti redaksi kalimatnya ya. Jadi argumen itu menjadi inti gagasan sebetulnya. Nah, pertanyaannya, apakah untuk pada tahap proposal kita bisa membuat argumen? Ya, padahal kan risetnya baru dilakukan pada tahap preliminary kan, tahap awal. Oh bisa, tapi sifatnya drafting aja. Ya, kita bisa membayangkan kalau orang Jawa bilang ngangen-ngangen. Ya, benar kan nih Mas? Ngangen-ngangen ya.
Tahu Pak, tahu. Eh, iya, iya. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi secara lebih detail tentang argumen dan akan berikan contoh ya. Kemudian berikutnya standing position. Standing position itu perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sarjana lain ya. Eh, Kenapa kita harus menunjukkan posisi kita yang berbeda? Karena disitulah novelty atau distingsi ya, novelty atau kebaruan itu akan muncul, akan terlihat ya. Misalnya gini, standing position tuh kalimatnya ya. Saya misalnya meneliti tentang sejarah Islam Nusantara, sejarah Islam Nusantara. Kemudian saya membaca buku Azumardi, Jaringan Islam Nusantara itu ya. Azumardi itu argumennya kan gini, eh, di dalam jaringan Recording stopped. ulama Nusantara terjadi interaksi dan transmisi keilmuan dari masyarakat Nusantara ke tanah Hijaz, Mekah, Madinah. Recording in Artinya progress. ulama 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 Mekah, Madinah itu banyak diisi ya oleh masyarakat Nusantara, terutama masyarakat Sumatera misalnya. Masyarakat berasal dari Sumatera. Nah, saya akan menantang misalnya, ini juga imajinasi. Kalimatnya nanti begini, berbeda dengan Azumardi Azra yang berpendangan bahwa ulama Sumatera punya peran penting dalam pembentukan khazanah di tanah Hijaz abad 18, penelitian saya berbeda. Penelitian saya menunjukkan sesuatu yang berseberangan. Ya, saya meneliti di misalnya di kawasan Indonesia Timur. Kemudian temuan saya ulama di Indonesia Timur punya peran penting di kawasan Hijaz, bahkan jauh melebihi ulama-ulama Sumatera dengan karya-karyanya. Ini kan misalnya, misal. Jadi saya akan mengatakan standing position itu bahwa ulama di kawasan Indonesia Timur punya peran yang lebih besar dalam membentuk hazanah hazanah keislaman di kawasan dunia Islam, misalnya seperti itu. Ya. Nah, standing position itu penting. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya standing position yang berbeda dengan para sarjana yang lain, atau sifatnya misalnya sejalan dengan A, sejalan dengan B, nah itu sebenarnya nggak menunjukkan kebaruan dan distingsi ya. Maka saya harapkan teman-teman sejak awal sudah ancang-ancang ya, sudah ancang-ancang untuk membidik atau mengkonstruksi ya bedanya tuh dengan sarjana siapa, dan sebaiknya dengan sarjana yang terkemuka ya. Kalau sejarah Islam Nusantara ya dengan Azumardi Azra ya. Antropologi misalnya dengan Clifford Gates ya ditantang aja nggak apa-apa ya. Nah itu jadi poin-poinnya, unsur-unsurnya. Selanjutnya teman-teman tidak boleh melupakan kata kunci ya. Kadang-kadang ada juga tuh yang bikin abstrak terus lupa kata kunci. Nah itu nggak boleh lupa ya. 4-5. Dan kata kunci ini adalah poin-poin penting yang dibahas, yang dibicarakan, atau konsep-konsep kunci ya, yang juga seringkali diulang-ulang, dibicarakan berkali-kali atau disebut berkali-kali di dalam chapter ya berikutnya. Jadi itu unsur-unsurnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menghafal, kemudian memahami, dan kemudian ketika buat abstrak itu langsung diterapkan. Ya. Nah, selanjutnya hal-hal yang diperhatikan. Ingat ya, di dalam menyusun abstrak itu bikin satu halaman saja. Ya, satu halaman saja. Jadi jangan terlalu panjang. Juga nggak boleh terlalu singkat. Pokoknya unsur-unsur tadi itu perlu diperhatikan. Dari mulai tujuan, teori atau kerangka teori, argumen, standing position gitu ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian bahasanya juga harus padat, tidak perlu berbunga-bunga misalnya. Adapun, gitu kan? Adapun atau demikian pula, oleh karena itu menurut saya itu berbunga-bunga. Jadi seringkali bahasa di abstrak tuh langsung aja ya.
Dan tidak boleh Anda lupa tentang susunan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, ya. Itu tidak boleh dilupakan. Saya masih menjumpai mahasiswa nulis abstrak itu kalau bahasa Sunda bilangnya pabeliut, pabeliut. Jadi kusut gitu, pikirannya kusut sehingga subjek, predikat, objeknya nggak jelas. Nah, sejak sekarang teman-teman harus berlatih ya kalau misalnya masih ada pemahaman yang kurang pas ya. Nah, tentu saja karena abstrak itu gini ya, di masing-masing kampus itu berbeda. Kemudian kalau Anda ikut konferensi itu juga berbeda, maka kalau di SPS ikuti pedoman yang berlaku di SPS UIN Jakarta ya. Tadi yang saya share itu pedoman yang berlaku di UIN Jakarta. Nah, itu tadi norma atau hal-hal yang harus diperhatikan tentang cara membuat abstrak. Ini saya akan hadirkan salah satu contoh ya penelitian yang pernah saya kerjakan tentang kalau judul singkatnya bisa dipersingkat menjadi agama orang Lom atau suku Mapur ya. Coba ada yang bisa baca. Selain Dimas yang masih hadir siapa ini? Supaya tidak ngantuk. Ulul, 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 ulul. Hadir Pak, hadir. Oh ya, coba dibaca ulul, Tidur, ulul. tidur, tidur itu Pak, tidur. Apa Quality Pak? time terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kecenderungan kebijakan negara dalam membatasi afiliasi agama menjadi 6 agama resmi telah menimbulkan masalah serius di banyak wilayah Indonesia, terutama pada level akar rumput. Meskipun konstitusi nasional menjamin warga negara menganut agama dan kepercayaan masing-masing, kebijakan negara cenderung mengabaikan berbagai kepercayaan lokal untuk bisa hidup dan mengembangkan keyakinannya. Kebijakan ini telah merongrong tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat di wilayah terpencil yang telah lama hidup sebelum negara modern terbentuk. Studi ini menginvestigasi dampak kebijakan nasional mengenai pembatasan agama-agama resmi terhadap keberlangsungan orang Lom, suku Mapur, di Pulau Bangka yang masih memiliki cara pandang yang cukup kuat terhadap adat istiadat. Penyangkalan negara terhadap kepercayaan lokal telah menempatkan mereka sebagai warga negara kelas 2 yang menyebabkan dualisme kepercayaan dan mengikis identitas mereka. Studi ini berusaha mengurai definisi agama di kalangan komunitas adat Mapur atau orang Lom yang perspektif teologisnya meletakkan agama di bawah norma adat. Sementara diskursus publik di kalangan penganut agama-agama resmi menekankan definisi agama dengan mempersyaratkan adanya kitab suci, nabi dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sistem keyakinan sistem keyakinan masyarakat Nusantara Sistem keyakinan masyarakat Nusantara bersifat animistik, totemistik, dan mitologi lokal dengan pengaruh yang minimalis. Studi ini fokus pada dialektika orang Lom dengan Islam, menyusul gelombang Islamisasi beberapa abad terakhir dan kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Sementara jargon Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip-prinsip penting dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih banyak kepercayaan lokal yang terancam punah. Oke, thank you ya. Terima kasih sudah dibacakan. Nah, tapi ini contoh abstrak, abstrak yang saya gunakan untuk konferensi internasional. Ya, ini sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya pernah konferensi menggunakan abstrak dengan pola ini dan kalau di konferensi itu sifatnya kan cair, ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak menggunakan abstrak versi pedoman SPS, Anda bisa masuk pada pola-pola seperti ini, ya. Tapi itu tidak disarankan, ya. Nah, jadi saya contohkan sengaja di bagian ini karena abstrak bisa menjadi uraian tentang gagasan apa saja. Nah, maka abstrak yang ingin kita sarankan sebetulnya adalah abstrak yang sesuai dengan pedoman yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Saya akan tampilkan contoh yang lebih konkret ya. Nah, contoh yang lebih konkret. Belum kelihatan di layar ya? Belum Pak, belum Bentar ya. kelihatan. Ini
tesisnya salah satu teman kita, kakak Endang Susanti. Dimas pasti tahu lah. Blora Pride Pak itu Pak. Flora, enggak di Oh iya, sini. plat kata ambil Pak kemarin statusnya si kakak Roh. Iya, tadi baru baru posting status wisuda, sedang merayakan wisuda. Oke ya. Nah, coba siapa yang mau baca nih? Tadi supaya supaya enggak inilah, supaya tidak ngantuk. Yang lain. Rizky mana Rizky? Ini Ya, hadir, Pak. ya, coba baca. Siapa? Problem pemanasan global Judulnya dan dulu. perubahan. Oh, Judulnya. judulnya. Politik pelestarian lingkungan dalam hutan wakaf. Peran civil society berbasis agama dalam mengatasi krisis ekologis. Problem pemanasan global dan perubahan iklim yang melanda dunia telah menjadi keprihatinan banyak pihak, terutama di penghujung abad ke-19. Upaya mengatasi krisis ekologis tersebut telah mulai muncul, meski dampaknya belum dirasakan secara signifikan. Baik unsur negara yang memiliki resource besar dan jaringan yang luas maupun elemen non-state dengan keterbatasannya berusaha mengambil peran dalam menanggulangi anomali alam yang tidak semakin menunjukkan tanda-tanda pulihnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap peran komunitas berbasis agama dalam upaya pelestarian lingkungan yang menaruh perhatian terhadap penjagaan hutan sebagai paru-paru dunia. Di tengah laju deforestasi yang dipicu kebijakan negara yang berpihak pada industrialisasi, muncul gerakan elemen civil society yang memanfaatkan tanah wakaf untuk konservasi hutan di wilayah Bogor, Jawa Barat yang diinisiasi oleh Yayasan Hutan Wakaf. Berbeda dengan case Salova dan Hegel yang pesimis terhadap peran civil society di berbagai negara yang cenderung ditindas oleh negara dan ketergantungan finansial. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih optimis mengenai peran civil society dalam konteks yang berbeda. Dengan memadukan teori Green dan civil society, penelitian ini menghadirkan argumen bahwa civil society berbasis agama memiliki potensi strategis dan legitimasi moral yang kuat untuk mengatasi krisis ekologis melalui proyek kultural bernama Hutan Wakaf. Inisiatif ini tidak hanya melampaui batas struktural, namun juga berhasil membangun model alternatif pelestarian lingkungan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, etika sosial, ekonomi yang berkelanjutan, dan strategi ekologis. Alih-alih menyajikan tren agama sebagai bagian dari problem sosial, penelitian ini membuktikan peran agama dan aktor pendukungnya sebagai katalisator transformasi ekologis yang memiliki dimensi edukatif dan strategis bagi kelestarian alam. Ya. Masih ingat tadi unsur-unsurnya apa? Unsur-unsur yang harus tampil di penulisan abstrak. Masih ingat tadi? Yang pertama apa? Permasalahan Pak. Permasalahan, ya. Di mana di kalimat di abstrak ini yang menunjukkan permasalahan? Bagian awal problem Pak, problem pemanasan global ini Ya, sampai mana itu? Kurang besar ya? wakaf untuk wakaf Oke. untuk Di, konservasi. di ini paragraf abstrak ini ya mengawali tulisannya dengan penyampaian masalah. Ya, ingat ya, masalah itu bukan berarti rumusan masalah.
masalah itu problem yang menjadi fokus kajian. Nah, bisa dimulai dengan problem, bisa juga langsung tujuan, ingat ya. Jadi saya juga membuka peluang, silakan teman-teman bisa menggunakan daya nalarnya masing-masing ya. Dan itu kan namanya orang nulis itu kan personal preference. Kalau mau mengawali dengan problem ya di abstrak ini problem di kalimat dua kalimat pertama ini, dua kalimat awal ya. Dari mulai problem pemanasan global, kemudian baik unsur negara sampai tanda-tanda pulihnya titik. Nah, setelah itu kalimat yang menunjukkan tujuan di mana? Kalimat yang menunjukkan tujuan. Dimaksudkan itu, Pak. Penelitian ini dimaksudkan. Ya, penelitian ini dimaksudkan untuk ya. Jadi seperti saya bilang, boleh menggunakan penelitian ini bertujuan untuk atau dengan bahasa lain dimaksudkan untuk ya mengungkap. Nah, terus berarti ini apa? Kalimat selanjutnya apa? Di tengah muncul gerakan mas. Nah, berarti apa nih kalimat di tengah laju universitas ini? Ada yang bisa menerka-nerka? Tujuan sudah checklist. Ada yang bisa menebak? Pokok permasalahan. Nah, ini ya, walaupun bukan dari bagian tujuan, tetapi dia menginformasikan ya bagian dari permasalahan dan fokus. Karena misalnya kan ingin menjelaskan kamu penelitian di mana sih gitu kan? Penelitian di wilayah Bogor, yaitu Yayasan Hutan Wakaf, gitu ya. Jadi sebetulnya ingin bilang soal tujuan tadi. Jadi nanti di sini di titik Bogor loh di Yayasan Hutan Wakaf, tapi kan perlu menggunakan kalimat yang bisa juga pada saat yang sama menunjukkan poin-poin penting ya, misalnya ada deforestasi, ada tanah wakaf ya, kemudian juga objek kajiannya itu di Bogor di Yayasan Hutan. Nah, makanya kalau di sini teman-teman istilahkan ini manuver ya, manuver untuk menyisipkan poin penting yang pembaca perlu tahu. Pembaca perlu tahu tentang apa yang akan kita riset, apa yang kita teliti. Nah, selanjutnya tujuan sudah, yang lain apa setelah tujuan? Metode dan pendekatan. Metode pendekatan di sini ada nggak? Dengan memadukan. Ya, nah ini mana metodenya di sebelah ini ya. Dengan memadukan teori, ya teori kalau ini. Jadi dia menampilkan, menginformasikan teorinya itu secara sambil lalu itu sebetulnya. Ya, pola seperti ini ya, dengan memadukan teori Green-Dean dan civil society, penelitian ini, nah penelitian ini tuh kemudian menghadirkan argumen. Ya, menghadirkan argumen. Sebetulnya argumennya ini nih. Tuh. Ya. Argumennya bahwa civil society beragama memiliki potensi strategis dan legitimasi moral yang kuat untuk mengatasi psikologis melalui proyek kultural bernama hutan wakaf, bla bla bla, itu termasuk penjelasan dari argumen.
Atau tidak sampai sini saya kira. Argumennya sampai sini nih. Nah, argumen sampai sini. Kalau alih-alih ini apa ini? Membuktikan peran agama ini saya kira lebih ke ini ya, menunjukkan penegasan terhadap eh, apa fokus kajian ya. Nah, maka tujuan sudah, teori sudah, di sini metode yang belum hadir ya. Metode. Kemudian argumen sudah, terus standing position yang mana? Standing position. Yang berbeda dengan kayak Salofel dan Hegel itu, Pak. Hegel. Iya, betul di sini ya. Jadi nih, Gus Nur masih nyimak ternyata. Iya dong. Husnul ya. Iya, Udah Pak. nyampe kamu? Udah nyampe rumah nih? Sudah, Pak. Merdeka dong. Ini di meja udah banyak makanan tersedia nih. Belum, Pak. Masih lama, Pak, di Kalimantan. Oh, belum ya. Oke, kita lebih beruntung ya. Yang di Jawa ini. Oke. Nah, kalimat yang menunjukkan standing position itu berbeda dengan Kesalova dan Hegel yang pesimis terhadap peran civil society di negara cenderung ditindas oleh negara koma. Nah, itu sampai koma itu. Nah, tetapi kalimat ini kan padat sebetulnya. Ada dua nama ilmuwan, nama tokoh, kemudian pandangannya, pendapatnya, atau temuannya apa. Nah, yang pesimis. Nah, kata pesimis itu dari penulisnya itu, karena kan nggak mungkin dua tokoh ini dalam tulisannya saya pesimis ya, kemungkinannya kecil gitu. Tapi setelah membaca, oh kecenderungannya pesimis nih gitu kan. Pesimis terhadap apa? Civil society yang cenderung ditindas oleh negara dan ketergantungan finansial. Nah, itu diskursus itu. Ya, jadi masuknya ke diskursus tentang civil society karena tulisan tesis tentang itu masuk ke kajian atau temuan yang sudah dilakukan oleh para sarjana ini. Nah, ini juga sebenarnya sambil lalu polanya menyampaikan sambil lalu berbeda dengan dua tokoh ini yang ngomong begini, koma ya. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih optimis. Nah, itu sifatnya itu di apa? Diametral ya. Mereka pesimis, si Susan optimis gitu. Ini optimis. Itu standing position itu penting banget tuh. Ya. Teman-teman kalau misalnya jadi cara berpikir yang konfrontatif kadang-kadang diperlukan atau menyandingkan atau mengkonfrontir ya. Ini kan mengkonfrontir. Kesalova ini pesimis, si Susan optimis berdasarkan temuannya. Nah, bisa jadi sebaliknya itu. Nanti para sarjana optimis begini-begini, nanti temuan Anda di sebuah riset yang Anda lakukan, walaupun pada tahap awal ya, kayaknya kok menunjukkan tren yang pesimis gitu kan. Jadi berbeda dengan AB yang optimis, saya pesimis gitu ya. Nah, itu yang akan menunjukkan standing position yang penting, itu distingsinya itu di situ, distingsi ya, dan kebaruannya itu di situ. Nah, jadi di abstrak ini pertanyaan gini, apakah abstrak ini sudah lengkap memenuhi unsur-unsur yang diminta dalam pedoman? Gimana? Maka harus cek lagi tadi unsur-unsur yang tadi saya share itu, yang saya share di slide itu. Dicek di checklist ya, misalnya dari mulai tujuan, apakah tujuan sudah ada? Cek ada. Kemudian teori, apakah teori sudah ada? Tadi memadukan teori, cek ada. Setelah teori apa? Metode dan pendekatan, apakah sudah ada? Nah, di sini belum secara gamblang menyebutkan metodenya, ya, ya, metode dan pendekatan belum secara gamblang, berarti masih belum dicek tuh. Argumen,
apakah argumen sudah ada? Ada, Ada, cek. Standing position, apakah standing position sudah ada? sudah ada. Sudah ada, cek. Berarti sudah lengkap, cuma kurang metode dan pendekatan. Ya, bisa dipahami? Dan ingat cara menulisnya nanti dia menjorok ke dalam ya bagian depan. Terus kata kuncinya ditulis dalam cetakan tebal kata kuncinya, tapi kata-kata yang di dalamnya itu cetak tipis. Kemudian ini urut berdasarkan abjad ya. C dulu civil service, setelah itu G green, H, setelah itu K krisis, dan P pelestarian lingkungan. Itu harus urut berdasarkan abjad. Ingat ya, diingat-ingat ya. Urut alfabetikal itu. Oke, sampai sini ada yang mau dikomentari atau ditanyakan? Tanya Pak, biasanya Ya. kan kalau kalau di abstrak itu kan kata kuncinya itu hanya satu kata itu Pak. Apakah penggunaan dua kata itu memang diperbolehkan sejauh ini atau memang kita enggak, atau saya yang kurang baca atau gimana Pak? Kan Ya, rata-rata di jurnal itu kan satu kata gitu Pak. ya kata atau frase sih sebetulnya. Jadi namanya kata kunci tapi frase kunci ya. Karena kalau civil society kan nggak mungkin civil aja itu. Itu menjadi istilah yang memang istilah kunci. Jadi kata kunci ini harus dibaca sebagai istilah kunci. Dan istilah itu bukan satu kata saja, bisa dua kata. Bahkan mungkin juga ada tiga kata ya. Mungkin ada tiga kata. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, tidak hanya satu kata. Itu ya Dimas ya. Oke Yang Pak. lain? Saya Pak izin nanya Pak. Ya, gimana? Kalau misalkan kita neliti objek karya gitu Pak ya, kan setiap karya kan punya buku, punya judul. Hmm. Nah kadang tuh fakta lapangannya judul aslinya sama nama masyhurnya tuh beda Pak. Nah itu untuk kata kunci mendingan gimana Pak? Pakai yang nama masyhurnya atau judul aslinya? Eh, misalnya siapa? Misal tafsir Ibnu Katsir Pak. Ibnu Katsir kan nama tafsirnya Al-Quran Azim. Tapi yang masyhurnya kan Ibnu Katsir gitu. Nah itu kalau misalkan kita neliti objek situ nih, terus ingin kita jadikan kata kunci, kira-kira lebih baik pakai yang nama aslinya atau nama masyhurnya gitu Pak, nama populernya. Kalau judul ada berapa kata itu? Kalau judulnya kan tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, tapi kalau yang Ya, populernya Al-Quran. tafsir Ibnu Katsir gitu Pak. Tiga kata ya. Bisa dua-duanya. Ya, artinya gini pertimbangannya adalah kata kunci itu adalah gini, kata yang nanti di dalamnya digunakan dan disebut secara berulang. Nah, tetapi kecenderungannya sebetulnya ya, kecenderungan yang ada dalam kajian ilmu itu kecenderungan formal saja. Kecenderungan formal yang nanti di dalamnya kan dijelaskan tafsir ini sering dikenal sebagai tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Nah, jadi saya lebih cenderung gunakan istilah yang formalnya. Sama misalnya nama Gus Dur itu kan nama formalnya Abdurrahman Wahid. Jadi ya kalau mengkaji tentang Abdurrahman Wahid ya gunakan Abdurrahman Wahid bukan Gus Durnya. Bahwa di dalamnya ada penjelasan misalnya Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan julukan Gus Dur. Nah gitu ya. Jadi saya cenderung ke penggunaan judul yang lebih formal aja ya, Lil ya. Baik Pak. Oke, ada lagi yang lain? Izin Pak bertanya. Ya, saya izinkan. Eh, izin bertanya Izin segera. tentang perbedaan antara standing position sama gap penelitian itu apa Pak? Dan juga terus itu kan di contoh tuh ada disebutkan tokohnya gitu kan Pak.
perbedaan penelitian dengan tokoh sarjana yang sebelumnya begitu. Nah, itu harus secara gamblang menyebutkan tokoh sarjananya atau boleh hanya menyebutkan perbedaan penelitian kita dengan terdahulu tuh ini loh gitu. Atau begitu boleh, Pak? Bagaimana Pak kira-kira? Terima kasih, Pak. Kalau tidak disebut, maka tidak jelas. Maka harus disebut. Ya, harus disebut tokohnya. Kadang-kadang disebut tahun karya atau penelitian itu dilakukan supaya untuk menunjukkan apakah itu karya lama atau karya baru gitu ya, kadang-kadang sering ditampilkan tahunnya. Nah, berbeda dalam presenting position itu sebetulnya posisi kita ya ketika kita membaca penelitian-penelitian yang dekat dengan penelitian yang kita lakukan atau yang disebut dengan penelitian sejenis atau penelitian relevan. Nah, tentu saja dia lebih pas pada posisinya bisa mengambil di penelitian terdahulu, ya. Tapi tidak perlu disebut penelitian terdahulu, tapi langsung aja sarjananya apa, pandangannya apa gitu ya. Nah, nanti di penelitian terdahulu kan di poin berapa itu metode ya, setelah metodologi penelitian itu ada penelitian terdahulu yang relevan. Nah, disitulah Anda memunculkan, menghadirkan atau memperlihatkan gap-nya. Jadi gap penelitian itu bukan di abstrak, ya, bukan di abstrak. Informasinya bukan di abstrak, tapi di penelitian terdahulu yang relevan. Misalnya si A bilang apa, B bilang apa, C bilang apa, D bilang apa. Nah, kalau saya begini nih, ya, sambil di dalam proses uraian tadi ada bagian yang missing, ada bagian yang tidak disinggung, ada bagian yang tidak diberi perhatian secara memadai, maka ini yang saya kerjakan, ini yang tidak dikerjakan oleh orang lain dan luput dari perhatian para sarjana, gitu ya. Kerangka pikir dalam penelitian terdahulu itu seperti itu. Jadi gap atau klise itu ada di penelitian yang relevan, penelitian terdahulu yang relevan, bukan di abstrak. Kalau di abstrak, standing position itu ya memposisikan diri dengan penelitian yang lain ya, dan bisa diambil dari penelitian terdahulu datanya gitu ya, sehingga Anda bisa yang mau ditampilkan di sini sebenarnya unsur kebaruan dan distingsinya ya. Kalau tadi misalnya di sini kan posisinya apa, pesimis atau optimis, dia pesimis ya, pesimis. Nah, kemudian yang ini yang peneliti Susan ini optimis gitu ya. Nah, jadi standing position adalah titik di mana perbedaan itu ada, perbedaan itu hadir dan pada saat yang sama menampilkan distingsi ya, distingsi dengan para sarjana lain. Nah, sarjana seringkali gini, ada pertanyaan lain ya. Siapa sih sarjana yang qualified untuk kita bandingkan, kita posisikan secara berbeda, ya. Nah, ini juga akan menentukan kualitas kualitas penelitian teman-teman semua. Kalau yang Anda challenge, ya, ini saya bahasanya challenge. Di sini kan berbeda itu berarti menantang sesuatu yang sudah mapan. Misalnya tadi contoh saya itu Azumardi Azra, saya challenge Azumardi Azra, ya. Kalau saya mencari Azumardi Azra, dia kan tokoh terkemuka tuh, maka kita akan naik levelnya, itu naik levelnya, walaupun mungkin masih di bawah Azra ya, tapi kita kan masuk dalam diskursus perbincangan dengan orang-orang yang memang sudah menemukan sesuatu yang penting, ya. Makanya sebaiknya tidak memposisikan diri dengan para sarjana yang kurang dikenal ya di dalam dunia akademik atau konsentrasi di bidang itu ya.
Misalnya siapa sarjana ilmu hadis yang terkenal di UIN Jakarta siapa, Dimas? Eh, Kalau tafsir kan Pak Eva, Pak Rifki, Pak. begini-begini, penelitian saya begini gitu ya. Nah, di situ akan menunjukkan kepada pembaca, reviewer dan penguji bahwa kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil memahami topik yang kita bahas itu dengan baik ya, dan kita sudah memposisikan secara tepat, dan maksud dalam posisi yang berbeda itu disitulah Anda menunjukkan distingsi. Perbedaan itu adalah distingsi dengan para sarjana lain. Gitu ya, Husnul ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bisa Pak, sedikit lagi Pak. Berarti untuk bare minimum perbandingan tokohnya itu harus dengan yang terkenal atau misal boleh Pak misalnya dengan tesis-tesis terdahulu saja Pak. Gimana itu Pak? Ya, itu tadi kualitas atau gini. Ya, seberapa bukan terkenal sih sebenarnya, terkemuka lah. Orang yang ahli di bidangnya. Jangan saya men-challenge skripsi, skripsinya siapa di-challenge gitu kan. Ngapain skripsi? Ya bisa juga tesis, tapi tesis yang sarjana yang bagus, tapi saya tidak merekom itu ya. Saya merekom sarjana yang kompeten di bidangnya sehingga Anda nanti naik kelas gitu. Naik kelas. Anda yang tadinya bukan siapa-siapa, Anda men-challenge sarjana, tapi tentu saja harus dengan argumen yang meyakinkan sehingga tesis di SPS tuh wah ini keren-keren nih, berani menantang para sarjana terkemuka di bidangnya. Dan ingat ya bahwa para sarjana itu juga hasil ijtihad yang menjadi tawanan situasi dan waktu tertentu. Misalnya saya tadi baru lihat sosial media ada Kiai Said lagi ceramah, tak ceramah. Saya waktu kuliah di SPS di Pasarjana UIN Jakarta, saya baru lulus dari Madinah gitu kan, diundang oleh siapa Pak Harun Nasution sebagai direktur mengampu sebuah mata kuliah, dan ketika saya ngajar Pak Harun hadir di kelas itu. Saya kritik bukunya Pak Harun, ini nggak tepat nih, gini nggak tepat nih gitu. Padahal istilahnya anak kemarin sore gitu, tapi Pak Harun, oh ya Pak Harun mengakui itu. Misalnya kayak saya menunjukkan fana itu bukan makom tapi hal. Nah, tapi di situ disebut sebagai makom di buku Pak Harun. Pak Harun mengakui, oh ya saya bukan ahlinya. Jadi orang beristihad itu ya biasa aja, salah menangkap, salah persepsi karena kurang teliti atau memang bukan di bidangnya sehingga tidak mengecek lebih lanjut, itu sering terjadi. Maka ketika Anda men-challenge, menantang pandangan-pandangan yang sudah kelihatan mapan, kelihatan sudah benar, tapi Anda punya argumen dan temuan yang meyakinkan, oh itu Anda keren sekali. Dan itu cara ilmu pengetahuan bekerja itu seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi saya sarankan sarjana terkemuka. Nah, apa indikasi terkemuka? Lihat di Google Scholars. Cara yang paling mudah ya di Google Scholars, kutipan. Walaupun cara yang lain adalah nanya ke para ahli di bidangnya. Ya, misalnya orang-orang tertentu itu tidak banyak karya tapi pemikirannya hebat, pemikirannya canggih. Ya, ada pola-pola tertentu seperti itu, tapi yang secara umum ya kita bisa juga mencukupkan pada karya-karya yang dihasilkan dan dikutip oleh banyak sarjana. Itu yang bisa dianggap sarjana terkemuka di bidangnya. Begitu, Husnul? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Terus gimana yang lain?
Oke, ini kan tesisnya Susan ya. Saya ada contoh tesis lagi, satu lagi yang bisa saya tampilkan, yaitu tesisnya Hafidho. Tesisnya Hafidho mana ya? Hafidho mana kau? Hafidho di mana kau? Ya, oke. Di layar saya sudah tampil di situ belum ya? Nah, ini contoh satu lagi ya. Nah, ini judulnya apa sih? Saya kebaca. Bisa dibaca? Ada yang mau baca? Dimas, kebaca nggak? Ya Pak, kita baca Pak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap peran organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi isu-isu ekologis yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Sudah cukup. I- Itu menunjukkan, kalimat itu menunjukkan apa? Ungkapan apa? Tujuan penelitian, Pak. Ya, tujuan, cek ya. Abstrak ini sudah memuat tujuan, cek. Oke, dalam satu kalimat. Kalimat selanjutnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memfokuskan pada dua aspek penting, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yaitu peran dan pendekatannya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Oke, stop. Kalimat ini menunjukkan apa? Menghadirkan apa? Menampilkan Me- apa? Metode penelitiannya, Pak. Nah, metodenya. Jadi tujuan udah cek, ya. Kemudian metode cek. Ada unsur kedua, ya. Selanjutnya, Berbeda dengan pandangan Samuel Huntington, Inten. Huntington yang meragukan kekuatan masyarakat sipil di luar barat terhadap keberlangsungan demokratisasi, tesis ini memiliki argumen bahwa organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam menjalankan gagasan demokratisasi. Ya, titik. Kalimat ini mengandung unsur apa saja? Argumen Landing position, Pak. Ya, ada dua itu. Jadi digabungkan ini yang berbeda dengan Huntington sama Huntington itu menunjukkan standing position. Tapi penulisnya kemudian masuk ke argumen. Ya, jadi dua. Di dalam kalimat ini ada dua. Oke. Selanjutnya, selain berpartisipasi dalam penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dipahami oleh Hefner, kedua ormas terbesar yang ada di Indonesia ini menunjukkan respon positif dalam menghadapi persoalan kontemporer yang bersifat profan selain isu disabilitas, stunting, dan perubahan iklim. ya, berarti kalimat ini menunjukkan apa ini? Hmm, Temuan, Ini Pak. apa? Temuan gimana kira-kira, Ya, Pak? ya betul, temuan. Temuan ini. Walaupun tidak dibahasakan penelitian ini menemukan, enggak, tapi ini temuan. Ya, temuan tentang kecenderungan dua organisasi ini. Itu. Ya, good point. Terus kalimat selanjutnya? Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa NU dan Muhammadiyah menjalankan peran civil society dengan melakukan penyandaran pemberdayaan masyarakat melalui kampanye, edukasi, sosialisasi, dan advokasi kebijakan nasional. Ya, apa ini kalimat ini? Metode penelitian. Ya, jadi bagian dari metode ya teknik penelitian. Ya, teknik yang merupakan bagian dari metode. Dan di sini ada temuannya juga. Ya kan? Nah, jadi digabung itu. Tapi ingat ya subjeknya tetap penelitian itu. Penelitian gitu ya. Penelitian ini ya. Nah, jadi tujuan sudah cek, kemudian yang berikutnya metode sudah cek, standing position cek, argumen cek sudah. Nah, ini sih
ini kalimat ini kan kalimat yang sifatnya temuan. Metode teknik penelitian itu bagian dari metodologinya ya. Jadi cek. Kemudian lanjutnya Alih-alih menjadi pilar komunitas keagamaan yang menimbulkan masalah, sebagaimana studi yang dilakukan oleh Ernst Gellner dalam konteks kewargaan, penelitian ini menunjukkan tren yang berbeda. Kedua komunitas Islam di negara yang mayoritas Muslim ini menunjukkan gambaran agen non-state yang konstruktif, namun masih menghadapi tantangan. Naikkan dikit, Pak. Naikkan sedikit, Pak. Menghadapi tantangan berkelanjutan. ya. Nah, sebenarnya di sini ada dua kali ya menunjukkan standing position ya. Ya nggak apa-apa juga ya. Justru lebih powerful kalau kesan saya ya. Di atas sudah menunjukkan berbeda dengan Huntington soal masyarakat sipil, ini soal kewargaan. Jadi sambil menunjukkan distingsi alih-alih menjadi pilar komunitas keagamaan yang menimbulkan masalah. Nah, pilar komunitas keagamaan yang mengandung masalah ya, yang sebagaimana ditemukan oleh Gellner ini kan diskursusnya. Jadi diskursus dalam ilmu sosial ya atau humaniora tentang peran komunitas agama tuh gimana sih? Nah, penulisnya atau peneliti Hafidho ini menghadirkan Ernst Gellner yang menunjukkan pola atau temuannya komunitas keagamaan itu bermasalah. Nah, kemudian dia menunjukkan sesuatu yang berbeda, yaitu mayoritas menunjukkan gambaran yang konstruktif. Nah, agen non-state ya, non-state agen yang konstruktif. Ini sebagai posisi yang berlawanan dengan komunitas keagamaan yang menimbulkan masalah ya, yang ini nih. Gitu. Ya. Nah, jadi itu ya, kalau unsur-unsur yang diminta dalam pedoman itu sudah cek semua itu, dari mulai tujuan, kemudian metode cek, kemudian standing position cek, argumen cek, metode dan pendekatan juga itu sudah cek semua. Nah, dari kata kunci gimana kata kunci? Ada yang bisa melihat ada sesuatu yang kurang di kata kunci? Abjad, Pak, abjadisasi. Nggak sesuai abjad. Tidak berurutan, tidak ditulis secara alphabetical order ya. Berarti harusnya duluan apa dulu? Kata apa yang dahulu disebutkan? Adaptasi. Adaptasi pertama, yang kedua Muhammadiyah. ya enggak dong. Mitigasi dulu. Oh, adaptasi mitigasi. Kasih. Terus yang ketiga baru Muhammadiyah. Setelah itu Nahdlatul Ulama. Perubahan iklim. Oke ya. Nah, jadi bisa dipahami kan ya. Nah, maka ketika Anda membuat menyusun kisi-kisi gagasan, tergantung Anda mau menggunakan pola gagasan di konstruksinya seperti apa. Tapi yang penting unsur-unsur yang diminta tadi itu dipenuhi aja dulu gitu ya. Nanti kalau ada bagian informasi yang merupakan temuan penting, Anda hadirkan. Itu sebagai informasi yang mewakili keseluruhan gagasan. Itu. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, coba misalnya dari sekarang tuh bisa tuh diangan-angan sampai nanti selesai terawih tuh udah jadi tuh abstrak itu. Dimas, Ulil yang ada di sini nih ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya. Oke, Pak. Untuk Terima kasih. malam ini targetnya jadi karena gampang sekali itu. Kalaupun kurang-kurang dikit nanti tambahin apa kalimatnya, konsep-konsep kunci dihadirkan. Tapi yang jelas ada wujudnya gitu. Ada judul, ada abstrak, kata kunci udah agak sudah ada modal untuk melangkah
ke tahapan selanjutnya. Itu. Oke, Oke, Pak. ini yang hadir jadi berapa? 12. 15, Pak. Dia udah separuh lebih tadi, Pak. 15. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat dan yang lebih penting adalah tindak lanjutnya ya. Tindak lanjut step by step-nya itu dikerjakan. Jangan sampai berhenti sampai pada tahap mau wujud ya, tahap ada wujudnya gitu ya. Oke, saya kira kita cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi kita akan menyambut beduk maghrib ya. Teman-teman yang sudah di kampung, selamat menikmati suasana kampung halaman yang menenangkan, menyejukkan, yang damai ya, dan kita akan sebentar lagi akan mendapatkan kebahagiaan orang berpuasa yaitu berbuka. Oke, thank you ya sudah Oke, ikut dan Ya, Pak. berpartisipasi. terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Tunggu kabar sebelum Lebaran semua harus punya abstrak ya. Sebelum ya. siapa? Nanti Ya, Pak. dikumpulin jadi satu, Pak. Ya, oke. Kita sekarang tanggal berapa nih? Ini tanggal Tanggal 8, 7, Pak. 8 berarti hari 8 ya? 8 Jumat lah ya. Jumat dikumpulin ya, Jumat ya. 13. Pak. Ya, tanggal 13 ya. tanggal 13, Pak. Oke, Pak. Semua dikumpulin ya, baik yang hadir di sini tadi maupun yang enggak. Ya, Habis ngumpulin Baik, Pak. abstrak lanjut ke bab 1 dong, Pak. proposal jelas itu. Kan sudah ada semua proposalnya. Oke guys, thank you Oke. semua. Terima Selamat. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Makasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak.